Media Belanda ulas debut gelap dan tekanan besar Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Duo debutan Timnas Indonesia tampil memuaskan saat lawan Australia. Debut gelap Patrick Kluivert di Timnas Indonesia menyita perhatian media Belanda. Sang pelatih kini mendapatkan tekanan berat mengingat Shin Tae-yong mampu menunjukkan pengaruh yang jauh lebih signifikan buat skuad merah putih. Timnas Indonesia dibantai 1-5 saat bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memainkan dua debutan, yakni Dean James dan Ole Romeni. Romeni kebetulan mencetak gol buat Timnas Indonesia, tetapi kesedihan tak dapat ia tutupi. Ini kehormatan besar untuk saya, itu gol yang bagus tapi saya juga kecewa sekarang, ucapnya. Sementara itu, Patrick Kluivert mengatakan bahwa kekalahan telak Timnas Indonesia dari Australia sebagai sesuatu yang teramat mengecewakan. Kalau saja penalti Kevin Dix berhasil gol, pertandingannya bakal sangat berbeda. Hasil ini sangat mengecewakan, bukan buat saya, kami para staf pelatih dan pemain, tetapi juga buat semua supporter, kata Kluivert. Media Belanda, AD, dalam laporannya mengatakan bahwa tekanan Patrick Kluivert bertambah berat jelang laga melawan Bahrain di Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025, pekan depan. Sebab pendahulunya, yakni Shin Tae-yong, sudah memberikan standar tinggi lewat pencapaian luar biasanya buat Timnas Indonesia. Setidaknya Kluivert bisa melanjutkan performa pelatih sebelumnya yang diberhentikan. Shin Tae-yong masih dalam laporan yang sama, Ade juga menekankan pada mimpi ratusan juta rakyat Indonesia untuk bisa melihat negaranya ikut serta di Piala Dunia 2026. Tugas ini menjadi beban tersendiri buat Patrick Kluivert. Kluivert dan dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, semringah pada awal-awal laga lewat peluang emas Jay Itzes dan Dix. Bahkan saat lagu kebangsaan dinyanyikan dengan hikmat oleh Mees Hilgers dan Maarten Paes, atmosfernya luar biasa. Pada laga Timnas Indonesia melawan Australia, kemarin terdapat dua pemain di Timnas Indonesia yang menjalani debut bersejarahnya. Adalah Ole Romeni dan Dean James yang bermain sejak menit pertama, bahkan keduanya bermain penuh hingga laga bubar. Pelatih Patrick Kluivert memberikan kesempatan bagi keduanya menjadi starter. Baik Ole Romeni dan Dean James tampil cukup apik hingga babak kedua, Ole tampil dengan mobilitas tinggi dengan membuka ruang pertahanan lawan. Begitu juga Dean James dengan manuver, serta kerap melepaskan umpan-umpan silang siamik dengan kaki kirinya. Bahkan, Ole mencetak gol pada menit ke-77. Prosesnya golnya terbilang cantik setelah mengelabui Jason Geria, bola tendangan kaki kiri winger Oxford United itu tak bisa dihalau kiper Matthew Ryan. Setelah menjalani laga dengan hasil buruk di Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Pertandingan krusial dan layak untuk dimenangkan jika masih ingin tampil ke Piala Dunia 2026, ada yang menarik pada pertandingan nanti bagi tim Merah Putih. Mereka sudah bisa diperkuat Ragnar Oratmangoen, penyerang yang harus absen di Australia karena akumulasi kartu. Ragnar Oratmangoen bisa menambah kedalaman lini depan Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu sudah sering menjadi andalan sejak era pelatih Shin Tae-yong. Ragnar melakoni debu sejak 26 Maret 2024. Hingga kini telah memiliki 9 caps dengan torehan 2 gol. Ada kemungkinan pemain berusia 27 tahun itu ditandemkan dengan Ole Romeni untuk membongkar pertahanan Bahrain. Absennya Ragnar Oratmangoen juga berpengaruh di kandang Australia kemarin. Ole Romeni terlihat bekerja sangat keras, bahkan sesekali harus menjemput bola ke bawah.